Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabil Oktaviani dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada jaringan meristem atau embrional, dan yang kedua, ada jaringan permanen. Kali ini, saya akan menjelaskan jaringan embrional. Yuk! Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya adalah sel yang masih aktif membelah secara mitosis sehingga sel-selnya terus bertambah dan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Ciri-ciri dari jaringan meristem ini ada 6. Yang pertama, jaringannya tersusun dari sel muda yang masih aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Susunan selnya juga rapat. Nah, bentuk selnya ini ada yang bulat, lonjong, ada yang poligonal, ada juga yang kuboid atau prismatik. Dinding selnya juga tipis loh teman-teman. Selnya ini mengandung banyak protoplasma, memiliki 2 atau 1 nukleus yang besar, tapi memiliki vakuola yang sangat kecil atau bahkan tidak ada. Jaringan meristem terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu berdasarkan asal terbentuknya dan berdasarkan posisi atau letaknya. Berdasarkan asal terbentuknya, ada meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan posisi atau letaknya, ada meristem apikal, meristem interkaler, dan meristem lateral. Pertama, mari kita bahas meristem primer. Meristem primer adalah jaringan pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Jaringannya ini berasal dari sel-sel inisial atau promeristem. Letaknya ini berada di ujung batang dan ujung akar. Fungsinya adalah sebagai pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan yang menyebabkan batang dan akar bertambah panjang. Jaringan primer ini akan terus berkembang. Ada yang tetap menjadi meristem primer, ada juga yang berdiferensiasi menjadi meristem sekunder. Meristem sekunder nama lainnya adalah kambium. Kambium dapat dibagi menjadi 2. Ada kambium vaskuler dan ada juga kambium gabus. Meristem sekunder ini terletak di antara xilem dan floem. Fungsinya adalah sebagai pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan yang menyebabkan batang bertambah besar dan tebal. Nah, mari kita lanjut ke meristem berdasarkan posisi atau letaknya. Jaringan meristem berdasarkan posisinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada meristem apikal atau ujung. Berdasarkan namanya, kita bisa tahu bahwa letaknya ini ada di pada bagian tumbuhan, seperti ujung batang ujung batang lateral, dan juga ujung akar. Fungsi dari jaringan meristem apikal ini adalah untuk pemanjangan batang dan akar. Pemanjangan batang ini akan menghasilkan tunas apikal, yaitu tunas yang tumbuh pada ujung batang yang nantinya akan menghasilkan daun, bunga, dan cabang samping. Yang kedua, ada meristem interkalar atau meristem antara. Meristem antara ini letaknya ada di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi, atau bisa kita sebut juga sebagai ruas batang. Fungsinya ini adalah untuk memanjangkan ruas batang serta menyebabkan terbentuknya bunga. Nah, yang terakhir ada meristem lateral atau samping. Letaknya ini memanjang sejajar dengan permukaan akar dan batang. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan sekunder pada batang dan akar. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai jaringan pada tumbuhan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.